Selamat datang lagi semuanya di video pembelajaran matematika optimasi. Di video-video sebelumnya teman-teman sudah belajar apa itu konsep optimasi, kemudian mengidentifikasi apa objective function, apa decision variable, dan apa constraint di dalam sebuah kasus optimasi. Kemudian video selanjutnya kita sudah tahu ya apa saja fungsi-fungsi matematis yang kita punya dalam kasus optimasi. Nah, hari ini kita akan coba membangun model matematis sehingga kita akan lebih banyak mengerjakan contoh soal. Kita akan menerjemahkan sebuah kasus dalam soal cerita ke dalam fungsi atau model matematis. Saya akan beri beberapa contoh. Saya tulis di sini berdasarkan linearitasnya, linear atau non-linear. Untuk contoh yang pertama, saya akan beri contoh untuk linear dulu dengan single variable, kemudian objective functionnya adalah minimasi tanpa constraint. Oke. Kemudian contoh yang kedua adalah masih linear, single variable, minimasi dengan constraint. Saya panjangkan sini. Kemudian contoh selanjutnya masih linear, single variable, objektifnya maksimasi tanpa constraint. Kemudian linear, single variable, maksimasi dengan constraint. Kemudian masih linear tetapi multivariable. Multivariable ya. Kemudian yang terakhir adalah soal tentang non-linear. Seperti itu. Jadi total nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal yang akan kita coba kerjakan. Untuk soal yang pertama, kita coba untuk kasus linear dengan satu variabel objective functionnya minimasi tanpa constraint. Soalnya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi diketahui ada sebuah pabrik parfum gitu ya di Amerika. Dia bertugas untuk mengirimkan produknya ke Indonesia, ke retailer atau gerai di Indonesia. Nah, diketahui bahwa setiap barang yang dikirim itu membutuhkan biaya sebesar $10 per unitnya. Kemudian perusahaan bertanya nih, sebaiknya mereka harus mengirim berapa unit parfum ke Indonesia supaya biayanya minimal. Sehingga kita di sini bisa untuk soal yang pertama ya, kita bisa menentukan decision variable-nya. Decision variable-nya berarti apa? Jumlah parfum yang harus dikirim. Saya simbolkan dengan Q. Ketika saya memunculkan variabel Q ini, kita harus mendefinisikan dia dulu. Jadi supaya pembaca itu tidak bingung, kita perlu mendefinisikan apa itu Q. Q di sini saya misalkan sebagai quantity to ship. Jadi jumlah parfum atau produk yang harus dikirim. Oke, keputusannya berapa jumlah parfum? Perusahaan ingin meminimalkan biaya pengiriman sehingga objective functionnya adalah minimasi cost. Minimasi total shipping cost ya, minimasi total shipping cost. Nah, diketahui biaya pengiriman per unitnya $10. Sehingga kalau saya ingin meminimalkan total shipping cost, saya akan punya total unit yang akan saya kirim dikalikan dengan biayanya. Biayanya 10 dikalikan dengan Q. Kasus nomor 1 selesai, karena dia tidak ada constraint. Selesai sampai di sini. Kasus nomor 1 selesai. Nah, tadi kita sudah coba mengerjakan. Kemudian soal nomor 2. Kasusnya mirip, tapi saya modifikasi dengan menambahkan informasi bahwa si perusahaan punya kapasitas maksimal untuk memproduksi parfumnya. Diketahui di sini bisa dilihat bahwa kapasitas produksi maksimalnya 1000 unit per bulannya. Kemudian permintaan si retailer di Indonesia adalah sebanyak 200 unit.
Artinya kasus kita yang tadinya itu tanpa constraint sekarang menjadi muncul constraint. Constraints-nya apa saja? Yang pertama adalah kapasitas produksi. Production capacity. Penulisannya gimana? Karena kapasitas produksinya punya batas maksimal 1000, maka jumlah yang bisa saya kirimkan ke tujuan itu juga tidak boleh lebih dari 1000. Sehingga Q kurang dari sama dengan 1000. Constraint yang kedua adalah constraint untuk memenuhi permintaan kan? Sehingga sini saya tulis ada demand fulfillment. Oke. Yang namanya permintaan kan harus dipenuhi ya. Sehingga jumlah yang saya kirim itu ini diasumsikan bahwa kita bisa mengirimkan lebih, sehingga karena dia punya batasan permintaan minimal 200, saya bisa menuliskan batasan untuk demand fulfillment Q kurang dari sama dengan 200. Artinya harus ada minimal sebanyak 200 unit dikirimkan ke retailer di Indonesia. Nomor 2 selesai. Contoh soal yang ketiga, kita akan berbicara masih linear, masih kasus linear, single variable, tetapi objective functionnya maksimasi tanpa constraint. Jadi soalnya bisa teman-teman lihat di sini sudah muncul. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau soal sebelumnya yang diketahui hanya informasi biaya pengiriman dan objective functionnya adalah minimasi biaya, kali ini ada tambahan informasi harga jual per parfum. Jadi harga jual per unit parfum. Dan yang diminta adalah perusahaan bingung mengirim berapa unit parfum supaya profitnya maksimal. Sehingga objective functionnya adalah maximize profit. Oke. Profit di sini kita harus definisikan dulu. Profit itu kan revenue dikurangi cost, ya kan? Total ya. Total revenue dikurangi total cost. Diketahui harga jual per unitnya itu $30 per unit, sehingga revenue-nya adalah sebesar 30 dikalikan jumlah unit yang berhasil dikirimkan, atau dengan kata lain yang berhasil dijual. Dikurangi biayanya masih sama $10 per unit. Sehingga objective function-nya menjadi maximize 20 Q. Oke. Kasus selesai karena dia tidak punya constraint. Kasus nomor 3 selesai. Nah, kasus nomor 4 ini mirip dengan kasus nomor 2, artinya dia ada tambahan informasi kapasitas maksimal si perusahaan bisa memproduksi parfumnya, dan ada informasi tentang permintaan si konsumen atau si retailer tadi. Dengan demikian kasusnya akan berubah menjadi constraint, yang sebelumnya unconstrained menjadi constraint. Batasan yang pertama adalah production capacity, yaitu Q harus kurang dari sama dengan 1000. Constraint yang kedua adalah pemenuhan permintaan ya, demand fulfillment. Bisa kita tuliskan bahwa yang bisa kita antar atau yang harus kita antar harus lebih dari sama dengan 200 unit. Objective functionnya maximize profit, DV-nya Q, constraint-nya production capacity, dan demand fulfillment. Kasus nomor 4 selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus yang decision variabelnya tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu ya. Makanya kita sebut di sini variabelnya multi variable. Menggunakan kasus yang serupa tetapi dengan tambahan beberapa informasi. Di sini diketahui bahwa si perusahaan parfum tadi itu memiliki 3 pabrik. Jadi pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Kemudian si pabrik-pabrik itu harus melayani 4 titik konsumen. Konsumen M, N, O, P.
Dan diketahui bahwa setiap titik konsumen atau setiap gerai tadi, si MNOP, itu punya jumlah permintaannya masing-masing. Jadi retailer M itu minta 350 per bulan, retailer N minta 150 unit per bulan, dan seterusnya. Dan diketahui ada kapasitas produksi untuk setiap pabrik. Jadi pabrik A punya kapasitas maksimal 500 unit per bulan, pabrik B punya kapasitas produksi maksimal 200 unit per bulan, dan seterusnya untuk pabrik C. Kemudian diketahui bahwa shipping cost-nya gimana, biaya per unit, biaya pengiriman per unit itu beda-beda tergantung lokasi awal dan lokasi tujuan. Nah, di sini kalau kita rangkum akan muncul matriks biaya gitu ya, matriks biaya yang menunjukkan biaya pengiriman dari pabrik A ke retailer M, dari pabrik A ke retailer N, dan seterusnya. Kemudian di sini diketahui bahwa demand M itu ada 350, kemudian kapasitas produksi pabrik A ada 500, dan seterusnya informasi lainnya. Kemudian diketahui bahwa harga jual per unit parfumnya masih $30 per unit, dan perusahaan ingin menentukan berapa unit parfum yang harus dikirimkan dari pabrik yang mana ke retailer yang mana untuk memaksimalkan profit. Oke, jadi di sini sudah terdengar kompleks gitu ya. Decision variabelnya tidak hanya mengirimkan satu produk, tapi mengirimkan parfum ke beberapa titik konsumen. Sehingga di sini kita bisa mendefinisikan decision variabelnya. Oke, saya tulis di sini ya. Decision variabelnya adalah, misalkan saya tetap Q, saya definisikan di sini, ini untuk nomor 4 ya. Kasus nomor 5 ya. Kasus nomor 5. Notasinya Q sama dengan quantity to ship. Oke. Tetapi masalahnya di sini kita punya lebih dari satu pabrik dan lebih dari satu konsumen. Sehingga ada kemungkinan pabrik A mengirimkan ke retailer M, ada kemungkinan pabrik A mengirimkan ke retailer N, dan seterusnya. Sehingga notasi yang saya punya tidak hanya Q, tapi QA ke M, QA N, QA ada ini ya, MNO, ada P, kemudian ada pabrik B ke M, pabrik B ke N, P, dan saya tulis di sampingnya saja. Pabrik C ke M, pabrik C ke N, pabrik C ke O, dan pabrik C ke P. Oke. Nah, dari sini kita bisa menuliskan decision variabelnya. Decision variabelnya juga tidak hanya Q, tetapi ini semua QAM, QAN, QAO, dan seterusnya. Jadi supaya singkat saya akan tulis ini QAM sampai dengan QCP gitu ya, dari awal sampai ke akhir. Objektif functionnya apa? Objektifnya adalah maximize profit. Oke. Nah, profit di sini adalah total revenue dikurangi total cost kan? Total cost. Okay. Total revenue adalah jumlah unit yang berhasil kita kirim dikalikan dengan harga jualnya kan? Berarti si decision variable ini semua itu dikalikan dengan harga jualnya. Jadi QAM dikalikan dengan harga jualnya diketahui 30. Berarti QAM dikalikan 30, terus ditambah QAN dikali 30, dan seterusnya sampai QCP dikali 30. Itu baru revenue. Total cost-nya bagaimana? Total cost-nya adalah
Ya, berapa jumlah unit yang dikirim dikalikan dengan biaya pengiriman. Jadi kita akan punya QAM dikalikan dengan biaya pengiriman adalah $10. Biaya pengiriman adalah tidak $10 karena dia beda-beda untuk setiap untuk setiap pabrik ke tujuannya yang dituju. Jadi misalkan QAM di sini biaya pengiriman dari pabrik A ke pabrik M diketahui $12 per unit, berarti QAM dikalikan 12. Kemudian pengiriman dari pabrik A ke retailer N diketahui $10 per unit dikalikan 10, dan seterusnya sampai bisa kita lihat biaya untuk mengirimkan dari pabrik C ke retailer P per unitnya membutuhkan biaya $9 per unit. Seperti itu. Jadi ini teman-teman nanti sudah bisa ada bayangan ya, sudah ada bayangan ini isinya apa nih yang saya titik-titik ini. Oke. Nah, selesai untuk maximize profit untuk objective functionnya. Kemudian kita lihat di sini constraint-nya ada atau tidak. Nah, diketahui ada batasan produksi kan, ada kapasitas produksi si pabrik. Dan ada batasan permintaan yang yang diusulkan lah dari si retailer. Jadi saya akan punya constraint atau batasan kapasitas production capacity. Jadi saya akan punya production capacity-nya. Ini production capacity harus kita tulis satu-satu untuk setiap pabriknya. Jadi production capacity untuk pabrik A, jadi QA, jadi biaya, jadi kapasitas jadi jumlah unit parfum yang bisa diproduksi oleh pabrik A itu hanya 500 unit. Artinya semua barang, artinya jumlah produk yang keluar dari si pabrik A ini tidak boleh lebih dari 500. Jadi QAM plus QAN plus QAO plus QAP itu tidak boleh lebih dari 500. Kemudian production capacity untuk pabrik B. Pabrik B bisa dipahami. Oke. Kapasitasnya berapa? 200. Oke. Kemudian kapasitas produksi pabrik C. Berarti semua total produk yang keluar dari pabrik C tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 300. Seperti itu. Constraint production capacity sudah selesai ditulis. Kemudian constraint yang kedua, jumlah permintaan yang harus dipenuhi kan. Saya akan tulis sebagai constraint demand fulfillment. Di sini kita bisa tuliskan untuk per retailer. Untuk retailer yang pertama, retailer M, artinya karena setiap retailer itu bisa dilayani oleh pabrik A atau pabrik B atau pabrik C atau gabungan antara ketiganya, maka kita bisa tuliskan jumlah unit parfum yang dikirimkan dari pabrik A ke retailer M ditambah pabrik B ke retailer M ditambah pabrik C ke retailer M itu harus lebih besar sama dengan 350. Jadi di sini dimisalkan bahwa kita bisa mengirim atau perusahaan bisa mengirim lebih dari yang diminta. Kemudian demand fulfillment untuk konsumen yang kedua, konsumen N. Sehingga kita punya jumlah produk yang dikirim dari setiap pabrik ke retailer N harus lebih dari sama dengan berapa? 150 ya. 150. Selanjutnya untuk retailer M and O. Retailer O misalnya seperti ini. Ini harus lebih dari sama dengan
280. Yang terakhir adalah total produk yang dikirimkan dari setiap pabrik ke retailer P. Ini P ya, ke retailer P itu harus lebih dari sama dengan 220. Oke. Jadi model matematis untuk kasus kelima, yaitu kasus untuk bentuk fungsi linear dengan fungsi objektif maximize profit dan decision variabelnya lebih dari satu atau multivariabel sudah selesai. Nah, jadi pembuatan model matematis untuk kasus dengan bentuk linear, variabelnya lebih dari satu, yaitu multivariabel, dengan objektif functionnya tadi maximize profit ya, dan dengan constraint. Sudah selesai. Nah, untuk kasus yang barusan itu kan dia hanya terdiri dari 3 pabrik dan 4 retailer. Bagaimana jadinya kalau kita punya ratusan pabrik dan ribuan retailer? Kita kan nggak mungkin menulis manual seperti ini ya, sampai sekian ribu retailer gitu kan. Nah, makanya kita akan membuat bentuk general dari kasus seperti ini. Nah, kalau sebelumnya kita perlu menuliskan secara manual perkalian antara biaya pengiriman per unit produk dari pabrik A ke konsumen M dan seterusnya, maka kali ini kita mencoba mensimplifikasikan yang manual banyak tadi ke dalam satu fungsi matematis secara umum. Jadi kalau untuk kasus yang sebelumnya, tetapi kita misalkan bahwa titik pabrik yang kita punya adalah sebanyak N, bisa 1000, bisa 10.000, pokoknya ya sesuai dengan kasusnya. N adalah number of factory gitu ya, misalkan number of factory. Kemudian saya punya sejumlah M titik konsumen, jadi number of retailer gitu ya, retailer. Oke. Ketika saya sudah punya informasi berapa jumlah pabrik dan berapa jumlah retailernya, di sini saya tulis notasi ya, notations. Oke. Maka decision variable saya tidak perlu saya menuliskan manual seperti sebelumnya, tapi saya bisa tuliskan decision variable-nya. Saya misalkan tetap Q ya, quantity untuk dikirim, jadi quantity to ship-nya. Tetapi saya beri indeks I dan J. Jadi ini kuantitas yang dikirim dari titik I ke titik J. Ini aja saya I to J, di mana I adalah mulai dari pabrik yang pertama sampai pabrik ke N, dan J-nya adalah retailer yang pertama sampai retailer ke M. Sampai sini sudah cukup jelas ya. Oke, jadi decision variabelnya QIJ, di mana I-nya I sampai N dan J-nya I sampai M. Kemudian objective function-nya apa? Saya akan tulis objective function-nya. Function-nya maximize profit ya tadi ya. Saya misalkan profit di sini adalah Z, jadi maximize Z sama dengan total revenue dikurangi total cost. Ya. Total cost. Total revenue di sini bisa kita tuliskan sebagai, karena total ya, atau revenue dulu. Jadi revenue-nya di sini kita bisa tuliskan price dikalikan dengan unit yang dikirimkan. Jadi saya perlu mendeklarasikan notasi P sebagai price per unit, sehingga saya punya price per unit dikalikan dengan kuantitas yang dikirim dari titik I ke titik J. Total di sini akan direpresentasikan dengan tanda sigma. Karena di sini saya punya 2 indeks, maka sum yang pertama adalah untuk I dari 1 sampai ke N.
untuk originnya ya, atau titik asal. Kemudian sum yang kedua adalah dari titik 1 ke titik M untuk titik retailernya. Nah, sehingga total revenue di sini diformulasikan ke dalam model matematis menjadi satu set ini. Oke. Kemudian total cost-nya apa? Bentuknya seperti apa? Total cost-nya adalah biaya dikalikan dengan unit yang dikirimkan. Sehingga saya akan mendeklarasikan variabel cost. Jadi sama seperti kasus sebelumnya bahwa biaya pengiriman per unit produk itu bisa beda-beda tergantung lokasi asalnya, tergantung I-nya, dan tergantung lokasi tujuannya, tergantung J-nya. Sehingga saya mempunyai variabel CIJ. Ini adalah shipping cost atau biaya pengiriman, shipping cost per unit dari titik 1 ke titik J, di mana I sama dengan 1 sampai N dan J sama dengan retailer pertama sampai retailer ke M. Nah, kemudian di sini tulisannya gimana? Jadi supaya lebih jelas ya. Jelas apa? Oke, total cost-nya berarti saya punya jumlah yang berhasil dikirim dikalikan dengan biaya pengiriman. Nah, lagi-lagi karena di sini saya punya 2 indeks, maka saya harus menambahkan sigma untuk menunjukkan bahwa ini total. Untuk indeks I adalah titik pertama sampai titik ke N, yaitu jumlah pabriknya. Kemudian untuk J-nya dimulai dari titik pertama sampai jumlah konsumen yang diketahui. Jangan lupa karena dia maximize profit, sehingga total revenue dikurangi total cost. Oke, selesai untuk objective functionnya. Selanjutnya adalah penulisan constraint atau batasan. Di situ diketahui bahwa setiap pabrik punya kapasitas produksinya masing-masing. Kemudian ada constraint untuk pemenuhan permintaan ya. Kita bahas satu persatu mulai dari yang kapasitas produksi. Kalau di soal sebelumnya kita perlu mendeklarasikan atau menuliskan kapasitas pabrik A berapa, pabrik B berapa, dan seterusnya. Maka di sini kita akan menyederhanakan itu. Kita tulis dulu production capacity menjadi seperti ini. Saya akan gambarkan dulu lah. Saya akan gambarkan ilustrasinya dulu. Misalkan saya punya sekian pabrik ya. Jadi pabrik A, pabrik B, pabrik C gitu ya. Dan seterusnya sampai pabrik N ya. Jadi I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, dan I sama dengan N. Masih ingat ya, I tadi adalah origin atau titik awal, di mana titik awal di sini konteksnya adalah pabrik. Sampai jumlah N. Ya, kita punya N pabrik. Oke. Kemudian si pabrik-pabrik ini akan mengirimkan produknya ke retailer. Jadi di sini saya punya retailer 1, retailer 2, sampai katakan retailer ke M gitu ya. Ada bisa 1000, bisa 500, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menuliskan kapasitas, itu kan artinya kita mengevaluasi setiap pabrik, ya kan? Karena setiap pabrik ini bisa melayani konsumen yang manapun, sehingga kalau saya gambarkan ilustrasi pengiriman produknya menjadi pabrik 1 bisa mengirimkan produknya ke konsumen 1, ke konsumen 2, seterusnya sampai ke konsumen yang terakhir sekalipun. Oke, mengirimkan unit produk ya, jadi Q. Nah, artinya di sini jumlah barang yang diterima, jadi Q untuk
jumlah yang dikirimkan ke konsumen 1 ditambah jumlah yang dikirim ke konsumen 2 ditambah dengan jumlah yang dikirim ke konsumen selanjutnya sampai ke konsumen N, itu tidak boleh lebih dari kapasitas pabrik pertama. Oke, jadi kita bisa tuliskan di sini jumlah yang dikirim dari pabrik I ke konsumen J tidak boleh lebih dari sama dengan atau maksimalnya adalah, saya simbolkan dengan AI ya. Nah, ketika kita mensimbolkan jangan lupa untuk menuliskan di notasi. Jadi AI di sini adalah production capacity factory I. Oke. Nah, kalau ada indeksnya di sini dan kita tadi sudah tahu ilustrasinya ya, bahwa jumlah produk yang dikirimkan dari satu pabrik ke semua retailer tidak boleh lebih dari kapasitasnya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan jumlah yang dikirim ke konsumen 1 sampai konsumen M tidak boleh lebih dari kapasitas pabrik tersebut. Nah, pabrik tersebut artinya kita mengevaluasi setiap pabrik, sehingga di sini perlu kita tuliskan for I dari 1 sampai ke N. Ini penulisan fungsi matematis untuk constraint kapasitas produksi. Nah, jadi saya ulangi, model ini mengatakan bahwa untuk setiap pabrik, dari pabrik yang pertama sampai pabrik ke N, jumlah yang dia kirimkan untuk semua retailer, sehingga di sini ada sum, itu harus kurang dari sama dengan kapasitas produksi yang dia miliki. Seperti itu. Oke, jadi itu penulisan untuk batasan kapasitas produksi. Constraint yang kedua yaitu pemenuhan permintaan, yaitu demand fulfillment. Oke. Saya akan tuliskan dulu notasinya untuk variabel BJ. Ini adalah artinya permintaan retailer C. Oke. Nah, saya ilustrasikan dulu sebelum saya menuliskan fungsinya. Kita punya pabrik, sekian pabrik ya, pabrik 1, pabrik 2, sampai pabrik ke N, bertugas untuk mengirimkan produknya ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen ke M. Kalau kita bicara demand fulfillment, artinya barang, kan jadi setiap konsumen ini bisa dilayani oleh pabrik 1, pabrik 2, gabungan pabrik 1 dan pabrik 2, dan seterusnya. Sehingga semua barang, maksud saya, sehingga total produk yang sampai ke suatu retailer, gitu ya. Jadi total produk yang sampai ke suatu retailer itu harus bisa memenuhi permintaan dia, betul ya? Artinya di sini total produk yang keluar dari seluruh pabrik ini itu harus bisa memenuhi permintaan konsumen. Saya ulangi. Sini. Saya ke sini ya. Jumlah yang dikirim dari titik I ke titik J, jumlah yang dikirim dari titik I ke titik J, sehingga sum dari semua ini, dari I1 sampai N, jumlah pabrik yang kita punya, itu harus bisa memenuhi permintaan si J. Ya, untuk setiap J. Jadi for J, jadi bacanya for J 1 hingga M.
Nah, di sini saya ulangi cara membacanya adalah untuk setiap retailer jumlah produk yang dia terima dari seluruh pabrik harus lebih besar sama dengan permintaan dia. Atau di sini disimbolkan dengan BC. Nah, jadi constraint kapasitas produksi selesai ditulis, constraint untuk demand fulfillment juga selesai ditulis. Nah, ada satu constraint yang perlu kita tambahkan untuk menyempurnakan fungsi yang general ini adalah yang kita sebut sebagai constraint non-negatif. Jadi non-negativity constraint. Nah, ini memastikan bahwa decision variable yang muncul nanti itu nilainya positif. Karena kan kita tidak mungkin mengirimkan produk kok minus gitu kan. Pasti kan jumlahnya antara 0 atau 1 dan seterusnya. Lebih dari sama dengan 0 for all i, kita bisa langsung tuliskan gini, for all i and j. Nah, jadi mau berapapun pabrik yang kita punya, berapapun jumlah retailer yang kita punya, kita bisa tinggal menuliskan seperti ini. Ya, nanti kita tinggal sesuaikan M-nya berapa, N-nya berapa, dan juga variabel-variabel yang lain, price-nya berapa, cost-nya berapa, dan seterusnya. Oke, jadi selesai untuk model yang general seperti ini. Untuk kasus yang terakhir, kita akan bicara kasus tentang non-linear. Jadi di sini bisa dilihat dulu soalnya. Diketahui bahwa perusahaan parfum itu memiliki mendapatkan kontrak lah untuk memproduksi selama 3 bulan berturut-turut di akhir bulan Januari, di akhir bulan Februari, dan di akhir bulan Maret tahun 2021 gitu ya misalkan. Oke. Kontraknya itu bunyinya bahwa di akhir bulan Januari dia harus memproduksi lebih dari memproduksi 50, ya kan, 50. Kemudian di akhir bulan Februari 80 unit, di akhir bulan Maret 50 unit. Dan diketahui bahwa biaya produksi untuk X unit, jadi production cost for X unit itu sebesar X kuadrat dolar gitu ya misalkan. X kuadrat dalam dolar. Oke. Dan diketahui bahwa si perusahaan itu diperbolehkan untuk memproduksi lebih dari kontrak. Jadi bisa memproduksi lebih dari 50, lebih dari 80, lebih dari 50. Tetapi konsekuensinya setiap ada sisa barang yang diproduksi, jadi misalkan di bulan Januari dia memproduksi lebih dari 50, sisanya itu akan disimpan untuk akhirnya bisa dijual di periode berikutnya. Biaya penyimpanannya sebesar $10 per unitnya. Jadi saya punya storage cost $10 per unit. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa unit parfum yang harus diproduksi sehingga biayanya minimal. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan bahwa decision variabelnya adalah jumlah yang diproduksi tiap bulan kan. Katakan saya misalkan produksi di bulan Januari adalah A, produksi di bulan Februari B, produksi di bulan Maret C. Sehingga decision variabelnya adalah A, B, dan C. Saya harus definisikan notasinya di sini ya. Notasi A adalah production unit atau production quantity ya. Production quantity in Januari, kemudian yang B in Februari, yang C in March. Kemudian perusahaan ingin meminimalkan biaya kan, jadi objective functionnya adalah minimize total cost. Total cost-nya di sini, ini untuk sementara saya hapus dulu notasinya. Total cost di sini adalah
penjumlahan production cost ditambah storage cost. Karena production cost-nya itu adalah X kuadrat dolar setiap X unit, maka objective function saya untuk production cost-nya adalah yang saya produksi di bulan Januari, saya kuadratkan karena diketahui bahwa biaya produksi untuk X unit adalah X kuadrat dolar, kemudian biaya produksi di bulan Februari menjadi B kuadrat, dan biaya produksi untuk bulan Maret adalah C kuadrat. Selesai untuk production cost. Kemudian untuk storage cost-nya bagaimana? Yang namanya storage cost kan berarti kita harus menghitung dulu berapa unit produk yang sisa di periode sebelumnya, ya kan? Sehingga di sini sehingga untuk menghitung jumlah unit yang tersisa antara bulan Januari dan Februari, saya bisa tuliskan A-50, betul ya? Dikalikan dengan storage cost-nya berapa? 10 dolar per unitnya. Tidak hanya selesai di sini. Kemudian kita harus menghitung storage cost di antara bulan Februari dan bulan Maret. Artinya saya akan punya sisanya dari yang tadi kan. Jadi A-50 sisanya dari bulan Februari ditambah dengan berapa unit yang diproduksi di bulan Februari dikurangi jumlah produksi sesuai kontrak dikalikan dengan unit produksi. Nah, yang ini itu menunjukkan storage cost di durasi antara Februari dan Maret. Sehingga selesai untuk objective function-nya. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian constraint-nya. Constraint-nya apa? Kira-kira apa? Ya, constraint-nya adalah jumlah unit yang diproduksi sesuai kontrak kan, karena dikatakan bahwa yang diproduksi harus minimal sesuai dengan kontrak. Minimal sesuai dengan kontrak. Artinya di bulan Januari nilai jumlah yang diproduksi harus lebih dari sama dengan 50. Kemudian di bulan Februari kita bisa tuliskan total yang diproduksi Januari dan Februari lebih dari sama dengan total di bulan Januari dan Februari. Kemudian untuk 3 bulan itu adalah A plus B plus C harus lebih dari sama dengan 50 plus 80 plus 50. Oke, jadi ini contoh untuk model matematis kasus optimasi non-linear. Kenapa non-linear nih? Kita bisa lihat bahwa derajat polinomnya lebih dari 1 atau ini kuadratik ya, karena dia pangkat 2. Sehingga kasus untuk yang terakhir atau penyelesaian kasus-kasus optimasi ini selesai sampai di sini. Oke, jadi di video ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya membangun model matematis dari kasus optimasi berbentuk soal cerita. Di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan kasus optimasi menggunakan metode analitis atau pendekatan kalkulus atau teori optimasi klasik. So, stay tuned!